Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Araria Farid Filbert Muhammad Mufin. Saya berasal dari kelas 1G dan nomor induk mahasiswa saya adalah 2022 10 11 03 11 345. Nah, di video saya kali ini saya ingin menyelesaikan tugas akhir saya atau tugas ujian akhir semester saya semester 1 yang diampu oleh Bapak Bayu Dwi Jatmiko. Dalam video saya kali ini akan ada beberapa yang saya sisipkan, ada penjelasan dari saya sendiri, ada video yang saya ambil dari internet, dan ada wawancara yang saya akan mewawancari teman saya sendiri. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit gambaran secara umum apa itu tujuan negara yang sebenarnya. Tujuan negara sebenarnya berbeda-beda dalam setiap negara, tapi tujuan umum sebuah negara ialah, dan mengapa penting adanya negara? Karena negara itu bertujuan untuk mensejahterakan serta melindungi rakyat atau masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menyisipkan teori-teori tujuan negara menurut para ahli. Berikut videonya. Plato menyebutkan tujuan negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Lalu, menurut Roger H. Soltau, tujuan negara adalah untuk memungkinkan rakyatnya berkembang serta mengungkapkan atau menyelenggarakan daya cipta yang sebebas-bebasnya. Lalu kemudian, menurut John Locke, tujuan negara adalah untuk memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia yang tertuang dalam perjanjian masyarakat. Yang terakhir, menurut Thomas Aquinas atau Agustinus, tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan dan penghidupan yang aman dan tentram dengan taat di bawah pimpinan Tuhan, dan pimpinan negara menjalankan kekuasaan hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Itu tujuan negara menurut para ahli. Nah, itu dia tadi tujuan adanya negara menurut para ahli. Yang selanjutnya saya akan memberikan cuplikan video juga tujuan negara Indonesia atau tujuan adanya negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut videonya. Tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Tujuan NKRI ini sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian, bagaimana macam-macam tujuan negara menurut perkembangan zaman? Yang pertama ada sebelum abad ke-19, negara itu sendiri dan alat mencapai tujuan tertentu. Nah, yang kedua ada sesudah abad ke-19, keamanan, ketertiban atau ketentraman umum, pertahanan negara, dan pemerintahan dalam negeri. Yang terakhir, tujuan negara menurut perkembangan zaman abad ke-20 atau abad sekarang, kesepakatan bersama yang termuat dalam tujuan PBB. Nah, itu dia tadi tujuan negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, saya akan mewawancari teman saya, Mas Ulil. Ya, sekarang saya sudah bersama Mas Ulil. Jadi Mas Ulil, saya ingin mewawancarai sampean. Pertanyaannya saya adalah, apa sih pentingnya adanya negara? Kalau menurut pendapat saya pribadi ya, pentingnya ada negara itu kita harus tahu dulu negara itu seperti apa sih. Kita bisa ibaratkan sebuah negara itu sebagai organisasi, di mana organisasi itu kan mempunyai tujuan untuk tujuan tertentu agar untuk mencapai tujuan ini kan perlu dibentuknya sebuah organisasi terlebih dahulu. Nah, begitupun juga negara itu mempunyai tujuan negara itu ya untuk memakmurkan warga negaranya atau segala macamnya. Nah, itu perlu
perlu dilakukan oleh sebuah negara itu. Mengapa negara itu penting? Karena dengan adanya negara, kita sendiri itu bisa merasakan beberapa layanan publik, atau juga kita juga bisa bisa merasa aman karena adanya negara itu. Bayangkan saja jika di dunia ini kita tidak ada negara, otomatis kita tidak memiliki tempat untuk berlindung dan artian. Nah, secara luasnya kita bisa mengartikan bahwa negara itu adalah rumah kita sendiri, rumah untuk berlindung dari ancaman-ancaman dari negara-negara lain atau ancaman-ancaman dari luar lah, seperti itu. Jadi ada beberapa hal penting yang juga kita bisa dapatkan karena adanya negara ini. Contohnya adalah pelayanan publik yang berupa pendidikan, kesehatan, terus juga keamanan, dan juga stabilitas di lingkup sosial gitu. Misalnya kalau kita condongkan ke arah pendidikan nih, dengan adanya negara, otomatis kita yang awalnya kita tidak bisa sekolah atau segala macamnya, otomatis kita bisa berpendidikan kan. Negara menyediakan sekolah itu untuk kita sebagai warga negaranya. Kesehatan. Nah, kalau misalnya tidak ada negara, terus bagaimana kita mendapatkan layanan berupa kesehatan ini? Kayak contohnya rumah sakit atau puskesmas segala macamnya. Nah, itu karena adanya negara itu sendiri. Jadi kalau menurut pendapat saya, pentingnya adanya negara itu sangat penting, karena dengan adanya negara kita bisa mendapatkan yang tadi itu, kayak menjaga keamanan kita juga bisa mendapatkan keadilan di negara itu, kedaulatan, kita dapat kesejahteraan dari mendapatkan negara tersebut. kesejahteraan dari adanya negara itu. Itu sih kalau menurut pendapat saya. Ya, terima kasih Mas Suril atas wawancaranya yang singkat ini. Terima kasih. Nah, sudah selesai. Sekian video dari saya yang bisa saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir saya, akhir semester 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.